Sesaat lagi kita ikuti acara Literasi Digital. Layanan publik mudah, cepat, dan transparan. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Senang sekali kembali kami menemani Anda di program acara Literasi Digital. Selama 1 jam ke depan ya kita akan membedah topik yang sangat krusial di era transformasi digital saat ini. Yang mana pemerintah kini ya gencar mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis digital untuk mempermudah urusan kita, mulai dari administrasi, kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, muncul sebuah tantangan besar, bagaimana kelayakan sistem keamanan data kita dan sejauh mana masyarakat paham cara melindungi data pribadinya. Dan untuk itu, pendengar, siang ini kita mengangkat topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Telah hadir ya bersama kita melalui saluran telepon sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Esvil. Selamat siang Pak Even. Halo, selamat siang Pak Even. Selamat siang Kak Kania dan para pendengar RRI ini di mana saja berada. Mohon maaf, pasti suara saya akan terdengar tersendat-sendat. Jaringan internet di tempat saya ini sedang tidak stabil sehingga suara saya pasti terdengar tersendat-sendat karena suara Kakak dia juga saya dengar tersendat-sendat. Kalau suara Pak Even sangat jelas di udara, tidak tersendat-sendat. Oke, Pak Even, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI siang hari ini, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami juga ucapkan kebersamaan Anda siang hari ini bersama kami Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita mulai dialog kita siang hari ini bersama Pak Even ya. Baik, Pak Even, sebagai pembuka siang hari ini di perbincangan kita, saat ini pemerintah dari pusat ya hingga daerah sedang gencar ya mendorong masyarakat bermigrasi ke layanan digital. Nah, bagaimana Anda melihat urgensi dari digitalisasi layanan publik ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sika sendiri, Pak Even? Oke, terima kasih Kak Kania. Pendengar pencinta RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Pertama sekali kita perlu memahami bahwa zaman telah berubah. Iya. Kita yang lahir mungkin saat SD itu nonton TV saja, TV hitam putih, pergi nonton di tetanggapnya rumah. Iya. Listrik belum ada, malam kita tidur pakai lampu teplok didongengin nenek. Sekarang ini tidak ada. Anak kita yang baru balita saja kita sudah lempari HP untuk tidak dengar lagi dongeng-dongeng nenek, tetapi dengar dongeng dari YouTube. Itu zaman berubah, dan perubahan ini didukung oleh revolusi teknologi komunikasi, teristimewa internet yang berkembang bukan tiap tahun tapi tiap hari, amat pesat. Oleh karena itu, terakhir ini adalah kemajuan berbagai platform AI, itu alat kecerdasan buatan yang membuat lama-lama manusia tidak perlu pakai otaknya lagi untuk pakai hatinya. Nah, oleh karena itu pemerintahan yang baik, good governance dan good government juga harus menyesuaikan diri dengan ke revolusi teknologi, terutama teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi digital saat ini. Oleh karena itu, semua kementerian, tentu saja satu pemerintahan Indonesia ini didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital ini. Oleh karena itu, masyarakat tentu saja diajak untuk beramai-ramai
mengenal dengan baik teknologi digital, teknologi internet, dan menggunakannya secara positif untuk kemajuan bersama, kesejahteraan bersama, baik jiwa maupun raga. Itu prinsip dasarnya. Walaupun untuk melaksanakan itu tentu saja ada kekurangan, kelebihan, tantangan, kendala, dan juga masalah. Dan salah satu masalah seperti yang Kakak Nia sebut dalam topik ini adalah kerentanan data kita secara digital kurang aman. Data kita bisa kurang aman, itu maksudnya bisa dicuri orang, diambil orang tanpa pengetahuan kita. Kemudian nanti tanya, kalau diambil data kita, pertanyaan pertama, data apa saja yang diambil? Yang kedua, buat apa mereka ambil kita punya data? Itu dia. Aduh, ini masih terdengar ya Kakak Nia? Masih sangat jelas. Iya. Halo Kakak Nia, masih dengar suara saya? Iya, masih dengar sangat jelas Pak Evan, silakan lanjut. Oke, hai. Baik. Data-data yang dicuri itu adalah data-data pribadi. Data pribadi itu misalnya nomor yang paling gampang nomor HP. Biasanya kita main di medsos ya, Facebook, TikTok, Instagram, itu biasanya kita mendaftar dengan email atau dengan nomor HP itu cukup. Nomor HP juga bisa. Nah, lalu tandanya begini, tiba-tiba ada nomor yang tidak kita kenal bel kita. Iya. Bel kita kemudian menawari, halo, kami dari pinjaman online. Nah, itu salah. Atau halo, Anda mendapat undian berhadiah 50 juta. Itu langsung putus ya, langsung diputuskan. Itu sudah. Itu tanda bahwa nomor pribadi kita telah bocor ke pihak ketiga yang menggunakan data kita untuknya itu untuk dijadikan objek pasar dari produk mereka. Seperti itu. Biasanya data pribadi yang mudah bocor itu yang kita kirim kepada aplikasi-aplikasi yang gratis. Jadi tolong pikir bahwa tidak ada yang gratis. Kalau gratis itu artinya kita yang akan bayar mahal, pertama dengan nonton iklan berjubel-jubel. Yang kedua, data pribadi kita yang akan dikopi dan dijual ke pihak ketiga. Dijual. Itu data, misalnya 1 juta nomor telepon dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini mulai tiap hari kirim kita dengan tawaran ini itu. Itu kan bagian dari iklan. Dan itulah bisnis mereka. Dan itulah sebabnya kenapa tema ini penting, yakni perlindungan data user atau data warga pengguna media digital. Demikian gambaran sederhananya. Iya, baik Pak Evan, berbicara mengenai keamanan data nih, ketika masyarakat mendaftarkan diri ke aplikasi atau platform digital milik pemerintah, nah data apa saja sebenarnya yang paling rawan dan harus dilindungi dengan ekstra ketat? Nomor 1, tolong jangan pernah membagikan nomor akun rekening bank. Oke. Itu kalau kita bagikan, maka harap uang di kita punya rekening itu tinggal 10.000. Kalau lebih dari itu, artinya kita kehilangan. Kenapa? Ya sudah, rekening bank yang dibagikan itu kecanggihan teknologi saat ini bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga bisa merampok masyarakat dengan itu tadi, rekening bank yang kita share tadi. Yang kedua, jangan sekali-kali membagikan data NIK kependudukan kita. NIK itu nomor induk kependudukan yang biasanya ada di KTP atau kartu keluarga. Itu untuk saat ini di sistem pemerintahan saat ini kan menuju Indonesia Satu Data. Indonesia Satu Data yang didukung dari provinsi dan kabupaten, dimulai dengan contoh kami di Kabupaten Sika ini, kita mulai dengan Sika Satu Data. Itu akan menjadi NTT Satu Data bersama dengan teman-teman di Kabupaten ND dan lain-lain. NTT Satu Data, lalu kita punya NTT Satu Data itu akan disatukan dengan Indonesia Satu Data. Nah, karena kita ini satu data, maka dengan membagikan NIK saja,
pihak ketiga yang berniat kurang baik ya, berniat jahat, dia lacak di kita punya NIK, dia akan tahu kita punya riwayat sakit apa. Ketika dia tahu kita punya riwayat, contohnya, ini contoh ini, ketika dia tahu kita ini riwayat sakitnya itu darah tinggi atau asam urat, contoh, dia bisa kirim kita brosur berbagai tawaran obat-obatan untuk meredakan penyakit kita. Walaupun harganya mahal, kemudian mungkin kita tergoda kirim uang, tetapi barangnya tidak pernah datang, atau yang datang itu barang yang lain, atau barang yang itu, tetapi kualitasnya palsu, tidak sesuai yang diiklankan. Nah, itu salah satu dari banyak sekali modus. Oleh karena itu, NIK itu sekali-sekali jangan sebarkan. Yang berikut juga untuk kawan-kawan para orang tua, bapak muda, ibu muda yang kembar untuk posting anak-anak dia di media sosial. Hati-hati juga, hati-hati karena bagi kita anak itu adalah keciptaan, kebanggaan dan sumber kebahagiaan kita, maka itu kita posting dengan gagah berani. Tetapi untuk kota besar ya, kalau kota kecil macam Maumere, Ede, Polres belum. Nah, itu bisa dipakai untuk orang culik anak kita dan kita akan diperas habis-habisan. Oleh karena itu, bermedia digital perlu memahami apa yang pantas dipublikasikan, di-share-kan, apa yang lebih aman tidak usah di-share-kan. Iya. Baik. Oke. Ada kawan yang tiap hari posting dia ada di mana. Syukur baik. Syukur kalau semua sahabatnya itu adalah orang-orang baik yang mendoakan dia. Amin. Tetapi ada orang, saya ini khawatir dari 12 murid Yesus saja satu jual dia. 12 itu. Iya. Apalagi kita punya di Facebook kan kita punya batas 5.000 teman. Tidak mungkin 5.000-nya baik semua. Oleh karena itu para pendengar sekalian, media digital kita perlu menggunakannya secara bijak. Oke. Baik, Pak Evan. Banyak masyarakat awam nih yang masih berpikir, saya kan hanya rakyat biasa, untuk apa ya data saya dicuri? Saya kan orang miskin. Nah, bisakah Pak Evan memberikan gambaran konkret apa dampak atau resiko nyata bagi individu jika data-data pribadi mereka ini di platform digital ini pemerintah ya sampai bocor? Baik, untuk warga yang merasa diri miskin, ini bukan miskin beneran, karena ada kawan saya yang bilang miskin, orang Flores itu semiskin-miskinnya orang Flores belum ada yang duduk mengemis atau tidak di bawah jembatan, jadi kita itu masih kaya. Baik, para pendengar di mana saja berada, kawan-kawanku yang merasa kurang kaya, belum kaya itu, tetap saja data pribadi warga itu untuk yang merasa kurang mampu misalnya, itu tetap saja kita dirugikan. Contoh konkretnya tadi itu data pribadi kita diambil, contohnya nomor HP. Tiap hari kita dikirimi oleh contoh SMS tawaran dari orang yang pura-pura ngaku dari Telkomsel. Halo, nomor Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Anda bisa mengklaimnya dengan mengirim seki bla bla bla. Ketika nomor itu kami punya pengalaman, ada oknum kepala desa di Kabupaten Sika. Bukan kepala desa ya, sekretaris desa. Sekretaris desa di kabupaten, bukan sekretaris, bendahara desa di sekretaris. Dia mendapat SMS penipuan seperti itu, dan dia sedang datang mencairkan dana desa 50 juta, berapa? Kurang lebih dari itu, 50 juta. Dia tergiur dengan tipuan bahwa Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Lalu dia telepon balik. Orang bilang, iya, Anda betul-betul mendapatkan 50 juta. Dan agar duit Anda bisa cair, tolong kirim rekening Anda untuk kami transfer dan kirimkan uang admin sebesar 2,5 juta. Nah, dia ambil orang punya dana desa, dia kirim 2,5 juta, dia ambil rekening desa, dia kirim sudah dengan rekening pribadi, dia kirim. Oke, baik. Nah, setelah itu 30 menit kemudian dia mendapat telepon labai.
Terima kasih, kiriman Anda sudah kami terima, tapi masih kurang 2,5 juta lagi untuk bla 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 bla. Nah, dia kirim, ambil dari orang punya dana desa. Dia berpikir, total saya kirim 5 juta, saya masih punya uang 45 juta dari hadiah yang dijanjikan. Dia kirim yang kedua, setelah itu dia tunggu sampai dengan malam, tidak ada telepon lagi. Begitu ada telepon, jawaban, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Akhirnya dia punya uang gila, dia pulang dengan pelajaran yang tak pernah dia lupakan. Jadi, untuk kita semua, tidak soal kaya, tidak soal miskin. Saya ambil contoh ini bendahara desa, tetapi untuk masyarakat yang tidak punya jabatan pun, kita akan dijadikan tiap hari orang akan tawari telepon, pinjaman online, ada yang ajak judi online, ini. Ada yang pokoknya macam-macam. Kita itu menjadi pasar untuk mereka jual. Mereka punya barang dagangan. Oleh karena itu, tetap saja penting untuk melindungi data pribadi. Oke, baik Pak Evan, sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikan, bagaimana Anda melihat langkah taktis yang sudah dan juga sedang dilakukan instansi Anda dalam menjamin bahwa sistem atau aplikasi layanan publik lokal yang digunakan warga Sikan itu benar-benar aman dari peretasan? Oke, terima kasih Ibu. Tentu saja sebagai pemerintah kita angkat dari landasan hukum dan negara kita punya landasan hukum undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi bagi Komdigi, Kominfo, dasar hukum yang harus kami letakkan sebagai dasar untuk berbagai kegiatan itu banyak. Tidak hanya itu kalau untuk urusan digital ini. Akan tetapi ya sudah, tema kita ini tentang perlindungan data pribadi. Ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi aplikasi yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Sika sejauh ini adalah pertama itu literasi digital. Kita mengunjungi sekolah-sekolah, baik saya mulai dengan SMA, kemudian SMP, dan ini kita sementara turun ke SD juga karena anak-anak kita itu balita saja sudah main HP, apalagi yang SD, dan kemudian mereka mencari belajar dari itu berarti bahkan orang tua yang miskin saja dipaksa untuk punya HP Android. Nah, akan tetapi anak-anak kita kan tidak hanya menggunakan untuk belajar, tetapi juga games dan lain-lain. Lalu dalam kapasitas sebagai anak itu, mereka tetap harus didampingi saat bermain. Oleh karena itu, sosialisasi kita selain kepada anak juga kepada orang tua untuk mendampingi anak saat berselancar di dunia maya. Itu yang kita laksanakan sejauh ini. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan maksudnya langkah berikutnya selain digital untuk mengatasi soal peretas. Kalau peretas itu tentu saja kita harus memperkuat, kita punya misalnya kita punya server, kita harus memperkuat keamanan kita, security server kita. Oleh karena itu di Kominfo Sika kebetulan saya diperkuat dengan teman-teman muda yang memang jago di bidangnya masing-masing, sehingga itu yang bisa. Tapi kalau sesuai dengan tema kita, yang terbaik adalah kita menyadarkan masyarakat untuk membentengi diri sendiri. Oleh karena itu benteng terbaik itu bahwa semua manusia, semua warga itu paham aman sejauh mana data pribadinya dia jaga. Dan itu kerjaan terbaik itu adalah memang ya sosialisasi tanpa henti. Dan itu ya. Iya, baik. Ya, Pak Evan, itu tentunya menjaga, meminimalisir human error ya, dan juga Kominfo Sika sudah melakukan banyak hal edukasi ya dari sekolah hingga ke masyarakat luas, begitu ya Pak Evan ya? Betul. Ya, dan undang-undang juga sudah diterapkan di sana ya kalau melakukan pelanggaran begitu, pelanggaran IT.
Oke, baik Pak Evan, dari sisi pengguna atau masyarakat, apa saja nih modus kejahatan cyber yang paling sering mengintai masyarakat saat mereka menggunakan layanan digital dan bagaimana cara mendeteksinya sejak dini, Pak? Oh ya, untuk kasus di Kabupaten Sika, kejahatan cyber yang paling sering dilaporkan di Polres juga di Kominfo, itu orang membuat cloning akun. Media sosial, cloning akun, si pihak ketiga ini, kita sebut saja si X, mengcloning akun saya, setelah contoh akun Facebook, dia membuat cloning, itu foto saya dia download semua, kemudian data pribadi saya dia pelajari semua, lalu dia buat akun, seolah-olah itu saya. Kemudian dia berteman dengan teman-teman saya. Teman-teman saya kan pikir loh, si Evan ini punya 2 akun ya, tetapi mereka tanpa pikir panjang akan confirm sebagai teman. Nah, 1 minggu pekerjaan dia nanti add new friend, menambah teman baru, dan teman baru yang ditambahkan itu dari teman-teman saya. Itu 1 minggu. Nah, minggu kedua itu dia mulai melancarkan jurus minta-minta. Dia inbox ke kawan-kawan, tolong saya butuh 10.000, 20.000 atau 50.000. Dan kawan-kawan kita kan berpikir, Evan minta 20, masa Evan minta 20, masa Evan minta 50. Nah, jadi teman-teman akan kirim. Itu kalau, jangan 5.000 deh. Kalau 1.000 teman yang kirim 10.000 kan dia sudah berapa? Iya. Jadi ini yang sering dilaporkan di kawan-kawan Polres Sika. Kebetulan kami punya jaringan kerjasama untuk soal ini. Kami selalu berkomunikasi, berbagi informasi dan tricks dan tips untuk mengatasinya. Dan ini yang paling sering. Jadi ini kejahatan penipuan online, berkedok, berteman, padahal ini pemerasan. Ini yang paling sering. Kalau yang lainnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Ada kalau di anak sekolah itu biasanya cyberbullying. Itu cyberbullying, kemudian terakhir ini atau yang sejak lama atau yang muncul dalam iklan tadi itu penyebaran kabar palsu tentang orang lain. Hoax ya. Jadi hoax sekaligus menghina orang. Jadi sudah kabar bohong merendahkan martabat orang lain. Nah, ini juga yang cukup sering kita dengar, kita terima pengaduan dan kita berusaha untuk mengatasinya. Oke, baik. Pak Evan, sebagai panduan praktis ya bagi para pendengar Pro 1 siang ini, kira-kira apa nih langkah-langkah cyber hygiene atau kebersihan cyber mendasar yang wajib dilakukan ya warga saat mengakses layanan digital pemerintah? Kalau layanan digital pemerintah itu semuanya oke, karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pertama itu didasari dengan dasar hukum dulu, dan dasar hukum itu kita tahu digagas oleh orang-orang cerdas, juga mengalami proses penggodokan oleh DPR atau DPR RI, jadi pertimbangan-pertimbangan politik yang ada di dalamnya berbagai kepentingan rakyat juga, sehingga pelayanan digital dari pemerintah itu hemat saya selalu baik. Yang kurang baik itu ketika kita data kita itu mulai dicuri dan digarap. Oleh karena itu, tips dan trik untuk warga, pertama itu jangan sekali-sekali membagikan data pribadi yang betul-betul pribadi, termasuk urusan keluarga. Nah, itu yang paling pertama, data pribadi macam nomor yang sensitif itu nomor rekening bank kita. Lalu terus terang kita ini miskin semua, jadi uang simpan 1 juta terus kita kasih orang ambil juga tidak baik banget. Baru zaman sekarang gini anak-anak ada anak SMP saja bisa jebol Pentagon punya sistem internet. Anak SMP dari Indonesia bisa masuk di sistem internetnya TNI-nya Amerika itu. Itu viral itu Pak ya. Baik. Oleh karena itu
kita perlu amat hati-hati untuk membagikan data pribadi. Iya, Demikian, Ibu. Oke, terakhir Pak Evan, jika ada warga yang merasa data pribadinya telah disalahgunakan atau mendapati ada celah kebocoran ya pada layanan digital pemerintah daerah, nah kira-kira kemana nih mereka harus melapor dan bagaimana prosedurnya? Lapor ke Dinas Kominfo. Datang sendiri atau kita punya nomor WA yang bisa diakses masyarakat untuk pengaduan online. Lapor supaya di Kominfo Sika kita punya tim insiden cyber yang bisa membantu. Tim insiden cyber kami ini bekerja sama dengan kalau tingkat kabupaten, Polres Sika, dan juga dengan Badan Persandian dan Cyber Negara BSSN di Jakarta, sehingga ada yang kami tidak bisa, kita bisa minta bantuan dari stakeholder terkait yang menjadi mitra kami. Sehingga yang pertama, karena saya ngomong ya, mari lapor saya. Oke. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat mencerahkan dari narasumber kita siang hari ini, pendengar. Ya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, namun keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban ya menjaga benteng sistemnya, dan kita sebagai warga negara tentunya wajib cerdas serta bijak ya dalam mengelola akun personal kita. Baik, Pak Evan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita siang hari ini, untuk memberikan closing statement ya atau pesan penutup nih bagi masyarakat Kabupaten Sika dan juga pendengar RRI pada umumnya. Silakan, Pak. Baik, para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, zaman digital ini adalah rahmat Tuhan, akan tetapi rahmat yang ini juga butuh kecerdasan kita, kebijakan kita untuk menggunakannya. Kebijakan macam mana? Kebijakan untuk tidak membagikan data pribadi untuk siapa saja. Dan kita bandingkan dengan hidup kita sehari-hari. Kita itu tidak curhat kepada semua orang tentang urusan pribadi kita. Orang yang kita curhati adalah orang-orang istimewa yang kita percayai. Dalam rumah itu misalnya mama kita, adik kita, kakak kita. Kita punya 2 kakak, tetapi tidak dua-duanya kita curhati. Mungkin hanya satu yang kita percaya betul, karena dia memahami kita. Nah, apalagi di dunia internet, kita jangan curhat ke semua orang bahwa kita ini begini-begini. Nah, itulah urusan pribadi atau data pribadi. Oleh karena itu, urusan tentang data pribadi ini sebenarnya adalah pilihan kita untuk mempublikasikan persoalan kita ke sebanyak mungkin orang, atau cukup ke 1-2 orang terpercaya yang kita pilih. Itu saya kira perbandingan yang perlu kita pikir. Kita mau ngomong banyak-banyak, ada banyak sekali tips, namun biasanya pendengar radio ini cepat lupa, jadi cukup 1 saja. Iya. Cukup 1 dan luar biasa begitu ya Pak Evan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, atas ruang waktu dan edukasi yang sangat luar biasa dan sangat berharga ya siang hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas. Terima kasih, sukses juga untuk RRI EDO ya. RRI ini kan dapat siaran bola langsung ya. Iya. Bola ya. Oke. Nah, nanti di Pak Umbere, saya dengan Radio Suara Sika akan relay. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih kata dia, salam sukses untuk RRI ini. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ferdinand Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, dengan topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Saya Nonania mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.